kalau lu tidak mau jadi korban, ya lu tidak usah beli. Jadi lu tidak jadi korban. Simpel aja. Oh anjay. Oke guys, balik lagi bareng gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Khususnya kali ini gua sendiri ya, monolog aja. Jadi ada sebuah drama lah nyebutnya drama lah. Ada sebuah drama yang lagi happening dan going on di komunitas mainan, yaitu khususnya di komunitas action figure Indonesia. Gue tuh mau ngomongin tentang si figurnya si Sri Asih itu loh. Jujur gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu temen yang kerja di Bumi Langit. Gue bilang, gue gak nyebut nama ya, gue minjem figurnya dong. Gue bilang pinjem figurnya gitu. Gue mau nge-review figurnya karena rame banget nih. Temen-temen yang sekarang ada di sosial media itu rata-rata semua pada ngomongin baik itu bagus, baik itu jelek. Tapi nggak ada satupun yang ngomongin sambil pegang figurnya gitu. Jadi rasanya kan nggak valid. Nah, jadi gue nggak akan nge-review figurnya. Kenapa? Karena gue belum pegang figur itu sendiri. Jadi kalau gue ngomongin rasanya gue nggak ada bedanya dengan mereka gitu kan. Nanti lu pada komentarnya juga gitu. Ah lu ngapain ngomongin beginian? Lu aja pegang aja belum gitu kan. Skakmat gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi gue tetap gatel nih, gue tetap pengen ikutan ngomong nih. Jadi gue akan lebih ke ngebacain komentar-komentar teman-teman dan netizen yang masuk akan baiknya dan buruknya figur ini. Semoga kita dapat sebuah pembelajaran yang bagus dari sini ya. Halo Bose, say hi dulu ke pihak Bose. Terus abis itu figurnya itu dibanderol dengan harga 999.000. Di Tokopedia udah nggak ada ya guys. As we speak today, hari Rabu tanggal 7, figurnya itu udah nggak ada di Tokopedia. Kemarin itu sempat masih ada, sekarang itu udah nggak ada. Gue nggak tahu apakah ini ditarik sama pihak Bumi Langit atau ditarik sama pihak Bose. Gue jujur nggak tahu. Intinya udah nggak ada. Gue mulai bacain komentar yang masuk ya. Ada komentar masuk, sebuah perbedaan. Duit sejuta mendingan beli figur yang jelas bagus sih. Ini parah bet. Sri Asih sejuta kayak figur 50 ribuan. Di satu sisi gue happy karena perfiguran Indonesia lagi naik-naiknya, yaitu ada figur dari Gatot Kaca, ada figur dari kemarin Gundala ya kan, terus sekarang ada figur Sri Asih. Jujur gue happy, udah mulai apresiasi lokal akan produk-produk ini, akan IP Indonesia ini, akan superhero Indonesia mulai naik dan orang mulai ngerti, oh ini bisa jadi sebuah komoditi nih. Ngelihat head sculpt yang kayak begini ya, gimana ya gitu. Dan ini ada komentar seperti ini, gue nggak bisa ngomong apa-apa, jujur. Nggak bisa bilang komentar ini salah, komentar ini benar, nggak bisa bilang. Karena semua punya sudut pandang masing-masing. Nah ini ada dari sebuah maker Indonesia yang cukup terkenal ya. Dolanan keren, dia tuh bikin nih Sri Asih with animated style head sculpt, semacam what if-nya dari Marvel kan. Kalau what if kan ada seri Marvel what if yang kartun tuh. Nah ini kurang lebih kayak dibikin semacam itulah. Tapi this is a good approach menurut gua. Jadi kalau lu memang kagak bisa bikin yang akurat atau memang bikin yang bagus sesuai dengan aslinya karakter Sri Asih, ya memang sekalian aja lu bikin yang model what if atau manga style atau apa. Jadi senggangannya memang lu tidak memberikan celah untuk orang komentar, ini nggak mirip aslinya. Ya sekalian gitu. Menurut gue ini it's a good move sih. Ada nih dari musuh gue nih. Gue bilang musuh gue ya, ini bukan teman gue ya. Namanya Victor Wikondo Raharjo. Orang ini memang nyebelin banget. Gue baca nih agak panjang nih, dia kayak cerpen nih. Ikut menanggapi cerpen yang beredar belakangan ini. Saya posisi di sini sebagai penikmat film laga mesum. Gak jelas banget loh. Sungguh bangga loh action figure Gundala, Satria Dewa, Gatot Kaca dan lain-lain dibuat oleh maker figur orang Indonesia asli. Itu gue udah ngomong tadi Cong. Harganya pun saat ini sudah di atas 3 jutaan karena limited edition.
Tapi mengapa giliran figur Sri Asih skala 1/12 rilis langsung panen hujatan? Oh, jadi Sri Asih 1/12 ya guys ya, yang dari Bose. Bose figur mungkin terdengar asing bagi pecinta produk lokal. Beda dengan nama dolanan keren yang mana produknya sudah diakui sebagai salah satu maker figur terbaik di Indonesia. Nah, seharusnya saat figur prototipenya jadi, hendaknya diberitahukan dahulu, ditunjukkan ke umum untuk mengetahui opini di market khususnya para pecinta action figure di Indonesia. Di sini Bumi Langit selaku pemilik hak cipta yang kasih license juga harus menilai dengan bijak. Apakah figur ini sudah layak diproduksi massal atau ada perbaikan? Khusus hal ini kekurangan terparah ada di HS-nya. HS itu adalah head sculpt, bentuk muka ya. Gua nggak tahu nih pihak Bose apakah melakukan head sculpting di figur ini menggunakan tangan atau menggunakan 3D atau menggunakan 3D scan. Gua nggak tahu, jadi gua nggak bisa komentar. Tapi gua agak setuju dengan kalimat musuh gua di sini. Why? Pihak Bumi Langit sebagai pemegang IP harusnya memang ngejagain IP-nya, nggak sekedar ngasih doang. Terus ya udah cetak, bikin banyak, bayar IP-nya. Harusnya ya dijagain sih IP-nya gitu kan. Bagaimanapun juga kan IP ini kan milik Bumi Langit. Yang lain itu hanya membeli license untuk produksi atau untuk jualan gitu. Menurut gua ya. Terus Bumi Langit ikut juga bertanggung jawab karena mereka memberikan izin produksi. Itu gua setuju. Tumben si Victor ini rada-rada pinter di episode kali ini ya. Biasa dia tololnya nggak ketolongan. Kejadian drama kali ini tuh nggak semata-mata disebabkan oleh kelalaian dari pihak Bose. Menurut gua ya, menurut gua. Ada juga banyak pihak yang mungkin terlibat kenapa sampai figur ini jadinya seperti ini. Misalkan gini, bisa juga ada kelalaian dari pihak licensor, yaitu pihak Bumi Langit yang tidak melakukan pemeriksaan apakah ini sudah sesuai dengan standar mereka atau belum. Bisa juga sebenarnya mereka sudah periksa. Bisa juga Bose bikin misalkan udah keren, 3D-nya udah keren, prototipenya udah keren, pihak Bumi Langit juga udah approve. Ternyata pihak pabrik atau manufacturer yang bikinnya ngaco, misalkan. Jadi ada banyak pihak. Misalkan lagi deh, pihak pabrik juga udah bikin, udah bagus, udah keren. Ternyata pabrik berikutnya yang melakukan finishing atau cat yang melakukan kesalahan. Gua nggak tahu ya, ini semua yang gua ngomongin ini adalah semua asumsi. Apakah produksinya dan finishingnya di satu pabrik yang sama, ataukah bikinnya di pabrik A, finishingnya di pabrik B, terus catnya di pabrik C? Gue juga nggak tahu. Tapi itu semua menjadi sebuah ripple effect atau domino effect untuk sebuah produk yang bagus. Jadi kadang-kadang produknya udah bagus, 3D-nya udah keren. Maker udah bikin sebagus-bagusnya, terus udah dipresentasikan ke pemegang IP. Pada saat udah disampaikan ke pemegang IP juga udah happy. Bikinlah prototype 3D, dicetak, jadi. Terus ternyata pabriknya yang ngaco gitu. Nah itu kan udah di luar kendali gitu. Apalagi dengan adanya deadline ya. Oh barang ini harus rilis tanggal segini. Atau kalau barang ini tidak rilis tanggal segini, tandanya waktu produksi kita sampai tanggal segini. Tandanya deadline kita cuma sedikit untuk jual. Masa license kita habis. Itu semua juga jadi pertimbangan sih. Jadi menurut gua agak-agak nggak fair juga kalau kita semua netizen ini menyalahkan pihak Bose. Kadang-kadang mungkin gua nggak tahu ya. Gua juga bukan ngebela Bose. Tapi mungkin si pihak Bose ini terpaksa mengeluarkan produk ini dengan kualitas apa adanya. Dikarenakan memang kalau dia nggak keluarin sekarang, masa license itu habis. Jadi dia udah nggak bisa jual lagi. Itu juga menjadi salah satu salah satu pertimbangan kenapa produk ini bisa keluar. Gue sambil bacain lagi ya guys. Bumi Langit ikut juga bertanggung jawab karena mereka memberikan izin produksi. Padahal secara penilaian figur tersebut belum cukup layak dipasarkan. Alih-alih cuman buat menikmati uang royalti semata. Yang lu tahu seperti itu, Victor. Menurut lu Bumi Langit cuman jual seolah-olah biar dapat uang royalti. Itu menurut lu. Belum tentu seperti itu kan kenyataannya. Bisa aja sebenarnya royaltinya dikasih gratis. Ya udah tuker barang aja atau bagi hasil aja. Royaltinya nggak usah bayar juga. Misalkan, lu pernah dengar nggak nama bosnya siapa?
Gua kan belum pernah dengar, lu belum pernah dengar. Siapa tahu Bose adalah sebuah perusahaan baru yang lagi berkembang dan mereka minta ke Bumi Langit, yuk kita bagi hasil aja tapi gua nggak bayar royalti. Bisa aja. Jadi belum tentu juga royalti diambil sama belum tentu juga pihak Bumi Langit semata-mata ngambil royalti. Ini gua ngomong tapi sekali lagi guys, gua ngomong sekali lagi nih ya. Ini berdasarkan asumsi gua. Berpikir soal cost produksi, painting, tenaga, waktu, serta bayar royalti, benar. Memanglah tidak murah, betul. Tidak heran figur Sri Asih yang panen kritik ini dijual harga 1 juta, alih-alih netizen yang ahli kritik dan nyinyir membandingkan produk dari pabrikan terkenal seperti Bandai, Hasbro, dan lain-lain. Agak kurang bijak sih kalau membandingkan figur dari Bose ini dengan barang dari Bandai atau dari Kotobukiya atau dari SHF atau dari Figma atau dari apapun juga. Bose ini menurut gua nggak tahu ya mereka siapa dan mereka bikin apa sebelumnya, tapi gue berasumsi mereka adalah maker dari Indonesia yang pertama kali bikin dan ini produk pertama mereka. Gue tetap harus kasih jempol sih untuk nyalinya sih. Cuman kalau lu bandingkan dengan produk-produk dengan apa tadi nama-nama besar itu rasanya belum pantas. Bandai itu udah 40 tahun lebih, nggak bisa lu bandingin sama beginian. Terus gue lanjut ke berikutnya. Di sini Bose Figure tidak memperhitungkan cost after release dan peminat pangsa pasar di Indonesia. Karena setauku barang ini prototipenya aja kita tidak tahu dan tidak pernah dibuka PO untuk order. Bener ya? Salah. Kenapa? Lu sok tahu bro. Lu kan nggak tahu mereka ada prototipe apa enggak. Lu juga nggak tahu mereka udah ngobrol apa sama pihak Bumi Langit. Lu nggak bisa ngomong kayak begitu. Gua berasumsi, gua bilang gua berasumsi. Lu tidak berasumsi nih. Beda dengan dolanan keren sebelum produksi massal mereka terbatas, mereka menunjukkan hasil prototipenya. Ya balik lagi, setiap maker, setiap pabrik, setiap perusahaan punya cara masing-masing. Ada emangnya dari sekian banyak SHF semuanya dikasih lihat prototipenya? Enggak juga. Lu nggak komplain. Dari sekian banyak Figma banyak yang dikasih lihat prototipenya? Enggak juga. Lu nggak komplain. Terus dolanan keren menerima kritik dan masukan yang membangun dari para pecinta action figure lokal. Jadi terus ada perbaikan. Tidak heran harga jutaan pun diterima dengan baik oleh kolektor action figure lokal di Indonesia. Dolanan keren memang keren ya guys. Nggak namanya doang yang keren, memang keren. Sudah HS-nya menyedihkan, produksi massal tanpa dibuka PO untuk mengejar hype semata film Sri Asih yang baru tayang di bioskop. Itu menurut gue strategi marketing. Jadi strategi marketing setiap orang tuh beda-beda. Kita nggak usah ikut campur. Ya kalau lu suka lu beli aja, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Memproduksi suatu barang itu nggak bisa cepat atau instan. Terus langsung diproduksi. Cuman gara-gara ini melupakan kualitas suatu produk. Gak heran kena sindir, kritik pedas. Plus ujung-ujung ada unsur hinaan. Nah ini yang gue sayangkan ya guys ya. Yang orang-orang menghina ini tuh belum ngerti esensial sebuah produk dari product development, dari gambar, product development, meeting, ngambil license, segala macam sampai harus menentukan pabrik. Kalau pabrik yang nggak bisa harus pakai 2 pabrik, terus habis itu pabrik yang nggak bisa mengejar deadline harus dioper ke tempat lain untuk cat, harus dioper ke tempat lain untuk packaging, harus dioper ke tempat lain untuk logistik dan pengiriman. Gua juga nggak tahu apakah ini fully 100% dibuat di Indonesia atau memang menggunakan pabrik OEM di Cina. Nah kita kan nggak tahu kayak gitu. Jadi menurut gua kurang bijak aja sih untuk ngejudge sebuah produk ini begini. Kurang bagus? Ya kurang bagus. Tapi mereka sudah berusaha yang terbaik. Itu menurut gua. Statement Bumi Langit menyatakan jika dirasa kemahalan tidak sesuai maka jangan dibeli. Itu terkesan arogan dan tidak berkaca letak kesalahan mereka. Lihat saja nanti jika hype Sri Asih sudah menurun, stok barangnya masih melimpah, ujung-ujungnya minim diskon 50%. Terus ditaruh ke outlet Kid Station maupun Toys Kingdom seperti Satria Bima Garuda dulu. Nah Satria Bima Garuda menurut gua bagus-bagus aja, tapi kenapa bisa seperti itu? Jadi tandanya spekulasi lu kagak benar. Kita sebenarnya kolektor dan penggemar action figure karya anak lokal bangsa. Namun jika model pemasaran tas marketingnya produksi seperti ini terus tanpa ada perbaikan serta hanya memikirkan royalti semata, nggak heran karya lokal Indonesia jauh tertinggal dengan karya orang luar. Nggak usah dibandingkan dengan original brand luar, sama produk KW atau third party aja sudah kalah jauh. Enggak, menurut gua
gua tetap lebih bangga beli Sri Asih yang ini. Walaupun head sculptnya dinilai orang kurang daripada beli barang KW. Kalau gua, karena mental gua nih, gua nggak mau disamain sama orang-orang yang suka beli barang KW. Gua nggak mau. Gua desainer. Gua menghargai yang namanya product license. Jadi menurut gua mendingan beli yang kurang bagus tapi license daripada yang KW. Beda KW dengan third party. Third party masih oke. KW no sama sekali. Oke, lanjut lagi ya. Semoga karya anak bangsa lokal bisa oke. NB, tidak membeli bukan berarti nggak ada duit atau pangsa pasar bukan kita atau bukan tidak nasionalisme. Jika mempunyai pemikiran yang terbuka dan pemikiran bijak, mengapa tidak beli produk ini seharga 1 juta? Pasti kalian paham maksudku. Gue kurang lebih ngerti maksud lu, cuman kalimat lu menjelimet aja bikin gua pusing. Oke, ini di sini nih ada gambar lagi nih. Gua akan tampilin ya guys ya. Figur Sri Asihnya lagi berdiri, terus dapat kartu kayaknya nih sama bingkainya, sama dapat boxnya dengan harga 1 juta. Terus di sini juga masuk nih ke beberapa situs-situs portal berita lokal ya. Dijual di marketplace, action figure Sri Asih malah dikritik netizen. Sejumlah fans mengkritik keras statue Sri Asih yang akan dirilis official oleh Bumi Langit karena kualitasnya terlalu buruk dengan harga yang lumayan tinggi. Harga 999.000. Terus ada yang komen di bawah nih, jelek amat buat harga 1 juta. Lu bikin juga belum tentu bisa, bro. Balik lagi tapi ya, gue di sini ngomong bukan membela dan juga bukan menyetujui. Jadi gue tidak membela Bose, gue juga tidak menyetujui serangan-serangan yang masuk yang teman-teman sebenarnya nggak ngerti prosesnya untuk menjadi sebuah figur ini seperti apa. Yang tadi dibilang sama musuh gue ya, Mas Victor ya. Kok apa Mas sih dia? Dia Cina bukan sih? Bukan ya? Oke. Jelek amat buat harga 1 juta. Terus langsung ada komentar dari pihak Bumi Langit. Ada saran. Terus ada komentar lagi. Tarik aja Min. Minnya MINT. Jadi minnya min yang buat wagi-wagi mulut. Tarik aja Min daripada hujatannya tanpa banyak terus malu-maluin. Tambah tanpa. Susah bener bacanya gua. Iya lu nulis aja kagak lulus QC, lu komentarin produk orang. Tunggu gua minum dulu. Nunggu dari dewan atasan mimin dulu. Karena sekali display naik tentu kan harus dipertanggungjawabkan kami. Kalau soal harga relatif, jika terasa kemahalan dan tidak sesuai menurut agan-agan penggemar figur, sebaiknya jangan dibeli agar tereliminir secara natural. Guys, ini adminnya Bumi Langit official siapa ini? Coba tolong teman saya ini, saya nggak mau sebut ya, coba tolong ini ditegur. Sebenarnya kalimat yang bijaknya sudah cukup sampai, jika terasa kemahalan dan tidak sesuai menurut agan-agan penggemar figur, sebaiknya jangan dibeli. Selesai sampai di situ. Nggak usah dibilang agar tereliminir secara natural. Itu benar kata musuh gua ya. Gua agak setuju sama Victor. Agak terdengar arogan sih menurut gua. Mungkin teman-teman yang main action figure ini punya buying power. Cuman ya memang pengen ngasih honest opinion aja. Menurut kita kurang nih gitu kan. Terus dijawab begini ya malah jadi blunder sih menurut gua. Sebagai kolektor figur mainan mending ditarik aja dulu, face sculpt dibetulin. Cari crafter yang bisa bikin. Mantap. Ini salah satu komentar masuk yang membangun. Terus nah ini ada nih hasil 3D-nya dari dolanan keren ya kan. Ini mantap kayak gini. Dikasih lihat progres kerjanya. Jadi calon pembeli dilibatkan dalam setiap proses, jadi mereka mempunyai rasa kepemilikan. Mantap, dolanan keren. Ada lagi nih yang masuk nih. Sebenarnya mereka matok harga itu berdasarkan apa sih? Kualitas bahannya, biaya produksi atau apa? Ini gue yakin juga dibuat di Indonesia, maka bahan dalam negeri yang bikin pasti orang Indonesia. Lantas kenapa harganya hampir tembus 1 juta? Ya gua dan kita ya lu kagak bisa ngomong kenapa harganya 1 juta. Misalkan harga produksinya 200.000, dia mau jual 1 juta, ya itu hak dia sih. Lu kagak bisa mempertanyakan, emangnya siapa lu bisa mematok cuan orang berapa? Lu nggak berhak mematok orang cuan berapa, mau harga produksinya berapa, itu hak mereka. Namanya mereka yang punya bisnis. Lu nggak suka, lu bikin aja sendiri.
Dan lagi target pembeli mereka nggak mikirin apaan. Apa jangan-jangan mereka mikir kalau fans Sri Asih itu kebanyakan orang Indo yang gajinya 10 juta per bulan, yang hedon nggak masalah ngeluarin uang segitu buat harus ke bawah. Guys, figur Sri Asih ini nggak cuma satu ini doang ya guys. Ada figur yang kontet ya kan, yang 50 ribuan something tuh anak-anak bilang di Indomaret, atau 90 ribu something lah. Gue lupa antara 50 ribu 90 ribu, ntar gue dibully lagi kalau salah. Menjawab ke pernyataan ini ya, mungkin ini figur premiumnya, makanya sejuta gitu. Nah kalau lu rasa duit lu kagak ada segitu atau nggak nyampe segitu, ya lu nggak usah marah-marah, lu beli figur yang lainnya, Sri Asih yang lain kan ada. Kalau tadi nih figur impor dari luar Indonesia, make sense kalau harga bisa nyampe segitu. Ini figur cuman berdiri doang tanpa ada spesial apapun aksesoris lain, tapi harganya overpriced, nggak habis thinking, kapitalis banget cuy. Lu salah banget menurut gua. Masalah figur itu bukan semata-mata dari aksesoris atau dari bahan atau dari barang-barang yang lu bisa nilai. Misalkan plastik beratnya berapa lu hitung, besi beratnya berapa lu hitung gitu, atau aksesorisnya banyak apa enggak, atau boxnya gede apa enggak. Menurut gue cara lu menilai figur seperti itu salah. Why? Kalau lu menilai figur seperti itu, lu namanya menilai barang kiloan. Lu menilai figur itu dari esensi apa yang lu dapat di figur itu, bukan dapat berupa materi ya, tapi nilai attachmentnya apa. Lu suka sama filmnya, ini film mengingatkan gue pada women empowerment atau apa. Kalau lu cuma ngelihat figur seperti yang komentar ada di sini, itu namanya lu kayak sekarang kayak gini. Kalau lu jawab seperti itu, gue balikin deh ke lu. Kenapa lu beli tas mahal? Kalau kita potong tas mahal sama tas murah sama-sama kulit sapi, kenapa lu beli itu lebih mahal gitu? Kenapa ini tidak lebih mahal gitu? Kenapa SHF bisa lebih mahal? Kenapa Dasin model bisa lebih murah gitu? Padahal plastiknya sama gitu. Kalau pemikiran lu kayak begitu, lu nggak akan bergerak kemana-mana. Lu nggak ngerti esensi kolektor sesungguhnya. Lu nggak ngerti esensi collectible sesungguhnya. Lu bukan kolektor. Gue lanjut lagi ya. Nih. Drama dunia kolektor action figure. Dikala produsen lokal yang jadi andalan karena kualitas produknya bisa dibilang boleh bersaing atau bahkan pada beberapa produk jauh lebih baik dari produsen luar, tidak diberi lampu hijau untuk meluncurkan karyanya. Sementara di sisi lain yang diberi lampu hijau justru karya yang kualitasnya dan harganya sangat tidak sebanding. Di situ saya merasa mengsedih. Entah apa drama di balik semua ini, yang jelas semua pihak jadi korban. Gua agak setuju dan tidak setuju. Kalau dibilang semua pihak jadi korban, tidak. Kalau lu tidak mau jadi korban, ya lu tidak usah beli. Jadi lu tidak jadi korban. Simpel aja. Terus kolektor tidak dapat barang bagus. Produsen 1 tidak bisa unjuk gigi. Produsen 2 kena ikut hujatan karena mempublish karya yang belum mateng sepertinya. Pemilik IP kena maki-maki netizen yang berani-berani pasang bandrol harga ndak pakai otak. Ponakannya Tony Stark yang kena hate speech karena nasionalisme di tempat yang salah. Kecewanya saya cuma satu. Nggak dapat figur seperenam Sri Asih yang official look buat temen Gundala. Kalau memang nggak dapat, coba aja udah bikin sendiri 3D print atau gimana, gua nggak tahu. Jadi ini gua balik lagi ya, semua komentar-komentar ini gua nggak akan ikutan bener apa salah, tapi gua akan ngejawabin dari versi gua, sudut pandang gua. Jadi kalau lu kagak suka, urusannya lu adalah bukan ke Bumi Langit, bukan ke Bose, bukan ke dolanan keren. Ini pendapat gue pribadi. Semua video ini adalah pendapat gue pribadi. Post aslinya di FP Bumi Langit dihapus. Wak. Dihujat, malah terus di take down. Sumpah Sofubi Ori 100.000 jauh lebih bagus. Bukan price polish, kualitasnya tidak diperhatikan. Ini universe yang mulai di Indo, tolong jangan dirusak dengan embel-embel collab X official. Bukan maksudnya tidak local pride atau enggak mendukung, tapi sudahlah bos. Jadi menanggapi komentar yang ini, kalau pihak Bumi Langit memang menarik postingannya ini dari sosial medianya mereka, ya mungkin karena 1-2 hal ya. Ya mungkin memang sengaja ditarik oleh pihak Bumi Langit karena pertimbangan 1-2 hal yang gue juga nggak tahu pertimbangan internal mereka. Kalau masalah price polish, lu nggak bisa bilang ini price polish. Satu, yang lu bandingin figur 1/12 Sri Asih dari Bose, satu figur Sofubi yang bantet. Gak bisa lu bandingin lah, itu 2 produk yang berbeda. Kalau lu mau ngebandingin yang head to head, misalkan Sri Asih 1/12 Bose sama Sri Asih 1/12 dari Figma atau dari SHF jika ada gitu ya. Kagak bisa lalu bandingin lah, mungkin harga license-nya beda, mungkin proses produksinya beda atau apa. Jadi ini nggak head to head perbandingannya. Menurut gua, ini ada yang ngeledek.
Barangkali ada yang minat figur Sri Asih terus dikasih linknya gitu. Terus komentarnya di bawah nyebelin banget. Sri Asih katanya, anjing. Ini kasar banget. Harga 1 jutaan lebih menjual ketimbang action figure ono kayak jual abang-abang di depan sekolahan. Kapan lagi tidur bareng Sri Asih? Jadi ini ada yang jual Dakimakura Sri Asih ya guys. Terus limited edition lagi. Ini gua nggak tahu nih produk official apa enggak ya. Nggak tahu gua, tapi ini nyeleneh-nyelenehnya atau mungkin ini cuma editan doang, gua nggak tahu sih. 1 juta minimal posenya nggak mati, gaya kayak gini tuh. Hei, apa kabar orang-orang yang beli patung 40 juta nggak ada posenya? Terus harusnya pre-order dulu Min buat lihat responnya. Kalau udah bagus jadi rame. Menurutku nih bagus banget sih, warnanya sangat mewah, bentuknya sangat rapi dan detail, harganya termasuk murah, apalagi karya anak bangsa. Terus ada yang komen di bawahnya, sarkas kah? Kasihan banget ya. Terus ready 25 piece. Ini harga 99.000 kan? Pasti typo ya Min. 9-nya kelebihan anjay. Ada yang nanya ready 25 pieces, gila, astaga. Kualitasnya kayak di gerobak mainan keliling. Waduh. Lu pegang aja belum? Lu gimana tahu kualitasnya? Siapa tahu ini gambarnya salah. Pas nyampe barangnya ternyata bagus banget. Drama customan Sri Asih 999.000 di Topet. Buy studio custom lokal. B, kasih bintang. Harga mahal, kualitas jelek. Menurut gue ini bukan custom sih, ini official product. Jadi itu pertama. Jujur menurut saya pribadi masih banyak yang perlu dibenahi dengan harga segitu. Setuju. Dari pengalaman pribadi selama saya pegang customan 7 tahun, menurut saya kalau scalp terbatas bisa ditingkatkan lagi kualitas dari faktor lain. Setuju banget. Misal painting alias pengecatan yang lebih detail dan variatif banget, dikasih shading, dikasih battle damage untuk ngurangin apa-apa segala macam, atau dikasih tone color yang berbeda, mantap. Nggak sedikit saya permak figur ori dan KW minus di scalp sayap. Setuju banget guys, ini komentar yang sangat bagus dari teman kita ya. Memang kadang-kadang figur-figur yang terlihat kurang oke bisa dibikin lebih oke dan jadi oke banget dengan cat dan finishing yang lebih mantep banget. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Dulu juga ada kasus figur seperti ini, One Piece, dimana kualitasnya sangat jauh dari rancangan prototipenya. Sampai berbondong-bondong yang sudah terlanjur bayar PO jual lagi figurnya dan nggak laku. Sampai ada yang dibuang dan dikasih ke saya juga 1 piece. Dan memang saya lihat langsung kualitasnya belum layak dipasarkan, terlihat terlalu sederhana sekali seperti semula dan overpriced. Intinya saya sendiri sekarang juga sudah bisa menilai harga jasa produk yang harus dibayar pelanggan untuk hasil custom saya. Ini gua nggak bacain, ini dia udah pamer-pamer hasil karya. Jadi dia bragging tentang jeleknya Sri Asih tapi ujung-ujungnya dia pamer karya custom dia. Mantap. Terus ini dari guru gua ya, ikutan komen ya. Gua sih support industri yang lagi grow. Kalau ada yang kekurangan ya biasa. Mantep itu yang benar harus disupport. Ada yang namanya proses kreatif, evaluasi dan evolusi. Kritik boleh asal membangun, bukan menjatuhkan. Jadi bahan evaluasi bagi para perupa untuk terpacu lebih baik lagi. Memang kalimatnya seorang guru itu memang beda ya guys ya. Jadi kalau dari gua sih, gua ngelihat Sri Asih figurnya yang sekarang ini begini, gua jujur nggak bisa terlalu banyak ngomong karena gue juga belum pegang figurnya, tapi ngelihat dari sekilas ya. Memang untuk urusan head sculpt itu kan hal pertama yang kita lihat ya. Sebagai pembeli kan kita kan ngelihat ke mukanya dulu ya, kemiripan muka. Memang itu rada off menurut gua. Tapi gua nggak bisa bilang itu jelek karena itu karya lokal. Gua nggak tahu seberapa besar effort mereka untuk bikin sampai jadi ke figur ini. Gua nggak tahu. Tapi tetap harus gua apresiasikan karena kalau nggak ada yang mulai, kapan kita mulai? Jadi justru harusnya seperti hal-hal seperti ini justru jangan dibully, tapi di encourage untuk menjadi lebih baik gitu. Agak kurang bijak untuk ngejudge figur ini jelek atau nggak bagus atau nggak mateng di saat kita nggak tahu proses produksi seperti apa. Balik lagi, bisa-bisa kesalahannya ada di pihak manufacturer, bisa-bisa ada di pihak painting, bisa-bisa sebenarnya barangnya bagus tapi pemilihan catnya kurang oke. Jadi waktu catnya masuk ke kardus, waktu barangnya masuk ke kardus terjadi chemical reaction sehingga catnya jadi jelek. Itu sering terjadi loh sama beberapa produk mainan yang sebelum-sebelum ini. Banyak faktor yang menentukan sebuah figur sampai ke tangan customer itu menjadi seperti apa. Itu banyak faktor. Salah satu faktor yang out of the box nih ya, salah satu faktornya adalah
lu beli Lego, bagus Legonya. Pas sampai rumah lu ternyata boxnya pengok. Salah siapa? Salah pihak Lego. Salah penjual. Bisa aja salah JNE. Bisa aja salah layan parcel. Bisa aja salah, ya maksud gua kurir pengiriman gitu, dibanting, ya kan? Maksudnya ya banyak hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita juga nggak wise lah menurut gua untuk ngejudge ini kurang begini, harusnya begini. Lu udah pernah bikin mainan belum dari A sampai Z lu lakukan? Kalau belum ya jangan ikutan ngomong. Benar kata Mimin dari Bumi Langit, kalau lu rasa kemahalan ya lu nggak usah beli. That's it, simple gitu. Kalau gua kan udah kemarin coba minta sama anak-anak Bumi Langit, ternyata mereka bilang dari pihak mereka itu mereka cuma ngasih IP dan mereka harus tanya dulu ada nggak produknya. Nah sampai sekarang kan belum dibales. Daripada kelamaan dan ini jadi basi, jadi gue putuskan untuk bikin aja dulu. Jadi gue sekali lagi di video kali ini, gue Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Gue nggak ngomongin bagus atau jelek atau beli atau jangan. Gue nggak mau ikutan di situ. Gue hanya ngebacain komentar-komentar yang masuk. Ini oke apa enggak komentarnya, dan menurut gue ya gitu deh, kalian nilai aja sendiri. Jadi sekali lagi, sorry kalau gue menyinggung orang atau menyinggung siapapun juga, teman-teman sineas atau siapa, tapi Mbak Upi filmnya mantep banget. Terus Bumi Langit keep on rocking, dolanan keren. Oke, bosnya terus bikin produk, terus bikin karya-karya yang menarik. Nggak usah pusingin orang-orang mau ngomong apa, buktiin aja kalau kita memang bisa. Terus abis itu jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Michael Chu, raja terakhir Isekai. Peace out, jangan dimatiin mat, biarin aja buat closing. Minum lagi. Udah 18 detik belum? Enggak, 18 detik dari mati, dari closing. Kan gue buat ending.